Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang contoh soal dari konsep pH. Oke, contoh pertama. Tentukan konsentrasi ion H+ dan pH dalam masing-masing larutan berikut. Misalkan A, H2SO4 0,1 m. Maka pertama adalah kita harus mengetahui H2SO4 ini asam kuat atau asam lemah, atau basa kuat ataukah basa lemah. H2SO4 kita sudah tahu bahwa H2SO4 adalah termasuk salah satu dari 6 asam kuat, yaitu HCl, HBr, Hi, H2SO4, HNO3, HCl4. Nah, H2SO4 ini adalah salah satu asam kuat, sehingga kita masukkan ke dalam rumus dari asam kuat, yaitu konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi asam Ma kali valensi. Di sini kita tahu bahwa konsentrasi asamnya adalah 0,1 m. Jadi kita masukkan konsentrasi asamnya 0,1 atau nanti 10⁻⁴ ya. Valensi itu adalah jumlah H+. Jumlah H+-nya di H2SO4 adalah 2. Jadi kita masukkan valensinya 2. Sehingga kita dapatkan 0,1 kali 2, 0,2 m. Atau bisa kita tulis sama dengan 2 kali 10⁻⁻⁻1. Kita sudah dapatkan konsentrasi ion H+-nya. Bagaimana cara mencari pH-nya? pH kita tinggal min-logkan dari konsentrasi H+-nya. Di min-log 2 kali 10⁻⁻⁻1 sesuai dengan kaidah matematika. Ketika ini dipisahkan sehingga menjadi min-log 2 ditambah min-log 10⁻⁻⁻1. Min-log 2 kita tidak tahu nilainya berapa, kita tulis di belakang. Min-log 10⁻⁻⁻1 sama dengan 1, sehingga hasilnya pH-nya sama dengan 1 min-log 2. Ya, lanjut soal yang B. Tentukan konsentrasi ion H+ dan pH dalam masing-masing larutan berikut. Langkah pertama adalah kita mencari konsentrasi ion H+, kemudian kita harus tahu CH3COH ini termasuk asam kuat, asam lemah, basa kuat, ataukah basa lemah. Ya, CH3COH ini termasuk asam lemah, karena sudah pasti ya, karena salah satunya untuk mengetahui dia asam lemah, pertama kita hafal itu yang kita hafalkan adalah asam kuat dari 6 ini, HCl, HBr, Hi, H2SO4, HNO3, HCl4. Atau kalau kita tidak hafal, lihat di sini ada Ka. Ka itu untuk asam, nilai dari tetapan ionisasi asam lemah. Adanya Ka menunjukkan bahwa dia asam lemah. Oke, kita sudah tahu CH3COH adalah asam lemah, maka kita menggunakan rumus H+ untuk asam lemah, yaitu konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Ka-nya sudah ada di atas, nilainya 1 kali 10⁻⁻⁵. Ma itu adalah konsentrasi asam, yaitu 0,1. Nanti kita bisa tuliskan sebesar 10⁻⁻⁻1 sama saja. Jadi masukkan ke dalam rumus. Ka 1 kali 10⁻⁵, kita tuliskan saja 10⁻⁻⁵. Kemudian konsentrasi asamnya 0,1, itu sama saja dengan 10⁻⁻⁻1. Ya, 10⁻⁻⁵ dikali 10⁻⁻⁻1 sama dengan 10⁻⁻�6. Nah, diakarin ini sama dengan 10⁻⁻�6. Akar dari 10⁻⁻�6 sama dengan 10⁻⁻3. Udah dapat konsentrasi H+, maka kita cari pH-nya dengan cara kita min-logkan konsentrasi H+-nya. pH sama dengan min-log konsentrasi H+ sama dengan min-log 10⁻⁻3. Dapat, diperoleh hasilnya 3. Ya, kita lanjutkan soal berikutnya.
Tentukan konsentrasi OH-. Jadi kalau ada lambang seperti ini kita bacanya konsentrasi ya. Tentukan konsentrasi OH- dan pH dari larutan berikut. A. NaOH 0,1 m. Ya, NaOH kita sudah tahu bahwa dia adalah basa karena mengandung OH. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus tahu dia basa kuat atau basa lemah. Nah, dari daftar yang sudah kita pelajari sebelumnya, NaOH adalah basa kuat karena dia termasuk basa dari golongan logam 1A. Kita menggunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan konsentrasi basa Mb kali valensi. Ini rumus untuk basa kuat. Mb adalah konsentrasi, valensi adalah jumlah OH yang terkandung di dalam basa tersebut. Ya, kita masukkan saja. Konsentrasi basanya adalah 0,1 m, kita tuliskan sebagai 10⁻⁻1. Valensi basanya OH-nya jumlahnya 1 berarti 1. Jadi sama dengan 10⁻⁻1. Kita sudah dapat OH-nya sebesar 10⁻⁻1 molar. Kemudian kita hitung pH-nya. Nah, untuk OH- kita tidak bisa langsung mencari pH, tapi cari POH dulu. OH kita minlokin. Kita tahu bahwa P itu singkatan dari minlog, jadi POH adalah minlog konsentrasi OH-. Sehingga OH- dapat 10⁻⁻1 minlog 10⁻⁻1 sama dengan 1. Baru kita masuk ke rumus pH sama dengan 14 dikurang POH. 14 dikurang 1 sama dengan 13. Jadi pH-nya 13. Lanjut, ALOH 3 kali jika Kb sama dengan 2,5 kali 10⁻⁻6. ALOH 3 kali basa kuat ataukah basa lemah? Ya, sudah bisa dipastikan dia adalah basa lemah karena ada data Kb senilai 2,5 kali 10⁻⁻6. Sehingga kita pakai rumus dari basa lemah, yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar Kb. Nah, Kb-nya sudah ada dikali Mb. Mb itu konsentrasi basa lemahnya. Oh iya, di sini ALOH 3 kalinya konsentrasinya belum ada ya. Anggap aja 0,01 m. Oke. Akar Kb kali Mb. Kita masukkan saja ke dalam rumus. Kb kita sudah tahu 2,5 kali 10⁻⁻6. Biar enak angkanya, ini jangan 0,1 ya, 0,01 aja. AKB 2,5 kali 10⁻⁻6 kita bisa tuliskan 25 kali 10⁻⁻7. Biar apa? Biar 25-nya bisa diakarin, karena 2,5 nggak bisa diakarin. Kemudian 0,001 bisa kita tuliskan menjadi 10⁻⁻3. Dah. Jadi nilainya sama dengan akar 25 dikali 10⁻⁻7 dikali 10⁻⁻3 sama dengan 10⁻⁻10. Sehingga hasilnya sama dengan akar 25 sama dengan 5, akar 10⁻⁻10 sama dengan 10⁻⁻5. Ini baru konsentrasi OH-nya. Untuk mencari pH tidak langsung menjadi pH ya, kita cari POH-nya dulu, kita minlogin. POH sama dengan minlog 5 kali 10⁻⁻5. 5 kali 10⁻⁻5. Langsung aja biar cepet. Minlog 10⁻⁻5 kita nggak tahu, tulis di paling belakang aja, nggak usah dicari hasilnya karena kita nggak bakalan tahu kecuali cari kalkulator. Minlog 10⁻⁻5 itu sama dengan 5. Jadi hasilnya 5 minlog 5. Baru kita cari pH-nya. Pakai rumus
pH sama dengan 14 dikurang pOH. Nah, pOH nya 5 min log 5. Langsung aja kita tulis 5 min log 5. Ya, ini dicatat ya rumus ini. pH sama dengan 14 dikurang pOH. Biar mempersingkat nggak usah ditulis. Jadi 14 dikurang 5 sama dengan 9, plus ketemu minus ketemu minus, jadi plus, jadi 9 plus log 5. Ya, itu hasilnya. Soal selanjutnya ada hubungannya dengan rumus alfa. Tentukan konsentrasi OH min dan pH dari larutan NH4OH 0,01 m jika terion sebanyak 5%. Nah, ada kata-kata terion sebanyak 5%. Ini sudah pasti bahwa dia adalah asam lemah. Kemudian ada data 5%. 5% ini adalah data alfa, derajat ionisasi. Karena dia adalah basa NH4OH ini sudah pasti basa ya, maka sudah dipastikan bahwa NH4OH adalah basa lemah. Kita menggunakan rumus untuk basa lemah yang ada alfanya, yaitu konsentrasi OH min sama dengan konsentrasi basa kali alfa. Konsentrasi basa 0,01 molar kita tuliskan sebagai 10 pangkat minus 2. Alfa nggak ditulis dalam persen tapi dalam bentuk koma. 5% itu sama dengan 0,05 ya, 0,05 atau 5 kali 10 pangkat minus 2. Di 5 kali 10 pangkat minus 2 itu nilai alfa sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 2 kali 10 pangkat minus 2, 5 kali 10 pangkat minus 4. Ya, diingatkan kembali, untuk basa tidak langsung menjadi pH, tapi kita cari pOH nya dulu. OH minnya kita min login. pOH sama dengan min log dari 5 kali 10 pangkat minus 4. Langsung dipecah. Min log 5 itu kita tidak tahu nilainya, ditulis min log 5 di belakang. Min log 10 pangkat minus 4 itu adalah 4. Baru kita cari pH dengan rumus 14 dikurang pOH. 14 dikurang pOH, jadi 14 dikurang 4 min log 5. Ini kebetulan lognya dari contoh soal yang tadi log 5 Pak. Log 5 juga ya, tapi sebenarnya bukan harus min log 5, tapi beda, bisa beda-beda. 14 dikurang 4 sama dengan 10. Min ketemu min jadi plus, 10 plus log 5. Soal nomor 3. Sebanyak 4 gram NaOH dilarutkan dalam air hingga volumenya 400 ml. Tentukan pH larutan tersebut. Ini ini kita berbicara tentang basa, ada NaOH, kemudian diketahui 4 gram itu berarti masanya ya, masanya 4 gram. Kemudian 400 ml ini berarti volume larutan. Kemudian ini maksudnya MR yang nggak kelihatan, MR NaOH 40. Tentukan pH larutan tersebut. Kita sudah tahu bahwa NaOH adalah basa kuat, sehingga kita mencari konsentrasi OH min dengan rumus basa kuat sama dengan Mb kali valensi. Kalau sudah Mb-nya atau konsentrasinya sudah ada, bisa langsung masukkan ke dalam rumus. Tapi di sini konsentrasinya belum ada, yang diketahui dalam bentuk massa kemudian volume. Maka rumus Mb ini kita pecah menjadi rumus konsentrasi, yaitu massa dibagi mr atau gram per mr, massa dibagi mr dikali 1000 per volume. Volumenya dalam mili. Nah, ini rumus dari
konsentrasi. Massa dibagi MR, MR dari NaOH kali 1000 per volume dikali valensi. Sudah. Masanya NaOH adalah 4, MR-nya 40 dikali 1000 per 400. Ini 0,1 atau 10 pangkat minus 1, 10 dibagi 4 itu berarti 2,5 ya, 2,5, sehingga kita peroleh 2,5 kali 10 pangkat minus 1 M. Ini kali 1, valensinya 1. Nah, sehingga kita dapat POH nya sama dengan min log 2 kali 10 pangkat minus 1 sama dengan min log 2 itu kita tulis tetap min log 2, min log 10 pangkat minus 1 itu 1, jadi hasilnya 1 minus log 2 itu POH. Kemudian pH pakai rumus 14 dikurang POH, 14 dikurang 1 min log 2. Dikurang 1, 13, minus ketemu minus jadi plus log 2. Soal nomor 4, berapa massa NaOH yang harus dilarutkan dalam air sehingga membentuk 500 ml larutan dengan pH 12? Oke, NaOH kita masih berbicara dengan basa kuat sehingga kita pakai rumus basa kuat, yaitu konsentrasi OH- sama dengan konsentrasi basa kali valensi. Setiap ada soal yang konsentrasinya tidak ada, dan maka kita harus pecah ini menjadi rumus dari konsentrasi, yaitu massa dibagi MR kali 1000 per volume ya, dikali valensi. Di sini karena pH-nya sudah diketahui, maka tidak mungkin dicari konsentrasi OH-, berarti ini sudah ada. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa massa NaOH, berarti ini yang ditanyakan adalah massa NaOH-nya. Kita tidak tahu dia, maka yang lain datanya harus ada ya. 1000 per mili MR-nya sudah di soal sebelumnya bahwa MR NaOH yaitu 40. Kemudian mililiter ini berarti volume dari larutan, yaitu ini 500, ini mililiternya. Ini yang ditanyakan. Kemudian pH 12 nggak bisa langsung masuk menjadi konsentrasi OH-, kita ubah dulu menjadi POH. POH sama dengan 14 dikurang 12 sama dengan 2. Ini POH, sedangkan ini OH-. Kita ubah lagi menjadi konsentrasi OH- dibalik ya. Kalau misalnya min log 10 pangkat min 2 sama dengan 2, berarti kalau 2 konsentrasi OH-nya ya 10 pangkat minus 2. Kalau misalnya POH-nya 1, berarti konsentrasi OH-nya 10 pangkat minus 1. Ini karena 2 berarti 10 pangkat minus 2. Udah, kita masukkan ke dalam rumus. Konsentrasi OH-nya 10 pangkat minus 2. Masanya yang ditanyakan MR 40 di soal yang tadi ya. Kalau misalnya soalnya terpisah, maka di soal ini pasti dikasih tahu MR-nya atau AR kali 1000 per volumenya 500 kali valensinya 1. Udah, ini 1000 dibagi 500, coret-coret dapat 2. Ini 240, kita coret 2 nya, ini dapat 20 ya, tinggal kali silang sehingga massa sama dengan 10 pangkat minus 2 kali 20, jadi 20 kali 10 pangkat minus 2
atau sama dengan 0,0